Kita lanjutkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali masih membahas hadis Arba'in yang kedua. Tadi kita sampaikan faedah yang pertama, hadis ini berbicara tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam. Dan kita sudah sebutkan tingkatan yang pertama yaitu al-Islam, yang definisi syariatnya al-istislamu lillahi bitauhid, seseorang memasrahkan diri, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari segala kesyirikan-kesyirikan dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Jadi inilah makna dia muslim. Muslim itu dia bertauhid. Bertauhid tadi sudah kita sebutkan, hanya menjadikan ibadahnya kepada Allah dan dia meyakini yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya hanya Allah saja. Adapun tadi Pak, menganggap kita berjumpa dengan suatu benda, berjumpa dengan orang cacat, menjadikan kita sial, itu disebutnya tatayyur. Yang Rasulullah justru menjamin kalau hambanya ini tidak memiliki tatayyur, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Uridtu alayyal umam", ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu beserta nabi-nabinya. Maknanya Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya, kata Syekh Al-Albani. Apa yang diperlihatkan? Umat-umat sebelum beliau dan para nabinya. Fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu, ada seorang nabi yang dia bawa kaumnya hanya sekitar 3-9 orang saja. Fara'aitu nabiyya wa rajula, bahkan ada nabi yang datang sama umatnya cuma 1 atau 2 orang saja. Subhanallah. Beginilah dakwah para nabi, subhanallah. Dakwah bertahun-tahun, pengikutnya cuma 1-2 orang. Ya, subhanallah. Ya, bahkan kata Rasulullah, fara'aitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada lagi nabi yang datang pada hari kiamat, nggak ada pengikutnya satupun. Subhanallah. Ya. Maka kemudian ditampakkan kepadaku sebuah cahaya hitam, yang di sana ada sekumpulan orang, dan aku mengira itu adalah umatku. Ternyata kata malaikat, itu umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Lihatlah kepada ufuk yang lain, kata malaikat. Maka Rasulullah pun melihat kepada ufuk,
umatmu wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Dan nanti akan ada di kalangan umatmu 70.000 yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab itu apa maknanya, Pak? Dosa-dosanya nggak dihisab lagi, Pak. Kemaksiatannya nggak dihisab lagi. Tanpa azab, dia nggak terkena azab kubur dan dia nggak terkena azab api neraka. 70.000 dari kalangan umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Disebutkan Pak ciri-cirinya. Sahabat sempat berdebat. Rasulullah kan masuk ke rumahnya setelah mengatakan hadis ini. Di antara sahabat pada bingung, siapa ya kira-kira 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada di antara mereka yang berkata, oh mungkin mereka yang hijrah pertama kali menuju kota Madinah bersama Rasulullah. Tapi itu terbantah, karena sahabat yang hijrah bersama Rasulullah jumlahnya tidak sampai 70.000. Ya. Kemudian ada lagi yang berkata, oh mungkin mereka sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka wafat setia dengan agama Rasulullah ini. Terbantahkan lagi, Pak, karena jumlah sahabat itu lebih dari 70.000 orang. Makanya setelah Rasulullah keluar, Pak, baru Rasulullah menjelaskan ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Humul ladzina la yastaqun. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaktawun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta berobat dengan kain. Tahu berobat dengan kain apa? Berobat dengan besi yang dipanaskan. Orang dulu itu mereka menjadikan besi dipanaskan itu menjadi salah satu pengobatannya. Yang ketiga, humul ladzina la yatatayyarun. Ini Pak yang jadi pembahasan kita. Mereka yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak memiliki sikap tatayyur tadi, Pak. Menganggap berjumpa dengan sesuatu menjadikan sial. Orang yang tidak tatayyur, Pak, dijamin sama Rasulullah salah satu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka nggak boleh kita, Pak, menganggap apapun itu sial. Hari-hari sial kan, bulan-bulan sial, Pak, ya. Biasanya gitu, mau nikahin anak aja kok repot banget, ya. Milih bulannya, milih harinya, subhanallah. Ya, kasihan nanti nggak jadi nikah akhirnya. Ya, maka Aisyah kan membantah. Dulu orang jahiliyah menganggap bulan Syawal itu bulan sial. Itu menurut keyakinannya orang jahiliyah. Makanya dibantah sama Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal. Dibantah, Pak. Orang jahiliyah yang menganggap bulan Syawal itu bulan sial, kata Aisyah, justru Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal. Ya, maka ini Pak, tidak ada keyakinan sesuatu yang membawa kita pada kesialan. Makanya ini sikap orang yang beriman yang dijamin masuk surga tanpa hisab, mereka tidak bersikap tatayyur ini. Nah, menganggap kalau ketiban cicak sial, nabrak kucing sial, berjumpa dengan sesuatu sial, ini adalah pandangan-pandangan hidup orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Ya. Dan sifat yang keempat, Pak, yang Rasulullah katakan sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang senantiasa tawakalnya, bergantungnya hanya kepada Allah saja. Ini Pak, ya, orang yang tidak punya sifat tatayyur itu maknanya dia betul-betul mentauhidkan Allah.
Orang yang dia nggak punya sikap tatayyur, dia betul-betul mentauhidkan Allah. Kalau masih ada tadi pandangan-pandangan tatayyur tadi, berarti tauhidnya belum sempurna. Orang yang dia tauhidnya sempurna dan dia aplikasikan itu, maka dia akan memiliki 4 ini. Dia nggak meminta ruqyah. Ruqyah boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan disyariatkan ya untuk penyakit fisik dan juga penyakit batin. Tapi anggapan kita kan ruqyah itu untuk orang kesurupan saja. Ini pandangan yang salah fatal ini. Ya, justru obat penyakit fisik juga dengan bisa ruqyah. Pak dokter bisa ruqyah. Ya. Dalilnya hadis Bukhari itu Pak, yang para sahabat datang ke satu desa, ternyata kepala sukunya terkena sengatan kalajengking. Di antara orang suku tersebut berkata, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Maka sahabat ada yang berani mengatakan, saya. Lalu sahabat itu ngapain Pak? Dipegang saja bagian yang terkena sengatan kalajengking tersebut, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ya, dengan izin Allah ya. Kemudian kepala suku itu langsung sembuh dari penyakit sengatan kalajengking tersebut. Makanya obat di antara fisik kita bisa dengan melakukan ruqyah. Tapi Pak, yang tidak dianjurkan di sini minta diruqyah, karena dianggap kurang tawakalnya kepada Allah. Artinya ruqyah itu boleh Pak, tapi di sini yang justru tidak dianjurkan Pak ya, itu adalah minta ruqyah. Ya. Kemudian yang kedua, tidak berobat dengan kain. Tidak berobat dengan besi yang dipanaskan tadi, itu juga termasuk perkara yang dianjurkan Pak. Karena kenapa? Hadis-hadis yang menyebutkan Pak, berobat dengan kain ya, itu dihukumi makruh walaupun tidak terlarang. Karena ternyata beberapa hadis menyebutkan Rasulullah pernah mengobati sahabat As'ad bin Zurarah dengan pengobatan kain. Rasulullah pernah mengobati Anas bin Malik dengan pengobatan kain. Tapi kata Ibnu Qayyim, itu dalam keadaan darurat Rasulullah melakukan itu. Karena ada hadis Rasulullah yang lain yang beliau berkata, "Asy-syifa'u fi thalatha." Kesembuhan itu ada pada 3 perkara kata Rasulullah, yaitu yang pertama dengan meminum madu, kemudian yang kedua dengan berpekam, sengatan pekam kata Rasulullah, ya. Yang ketiga baru dengan cara kai tadi, wa anha an dzalik. Tapi aku tidak memerintahkan kalian untuk berobat dengan kain. Makanya menurut pendapat yang lebih kuat Pak, berobat dengan kain boleh, tapi hukumnya makruh ya. Karena termasuk golongan yang tidak dapat ya keutamaan ini Pak, masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya mau tanya Pak, apakah umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan azab hanya 70.000? Apakah hanya 70.000? 70.000 doang gak Pak? Karena kalau 70.000 doang habis sudah, para sahabat sudah ambil itu ya. Para tabi'in sudah duluan mereka ya. Nah ternyata enggak Pak. Ini bukan makna pembatasan kata ulama. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad juga, Rasulullah mengatakan, "Fazidtu ila rabbi." Aku minta ditambahkan kepada Rabbku agar jangan 70.000 saja. Dan ternyata Rabbku mengabulkan itu. Setiap 1.000 dari 70.000 tadi
maka akan ada yang membawa 70.000 lagi setiap 1.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Artinya setiap 1.000 Pak, dia akan bawa 70.000 orang lagi. Setiap 1.000 yang tadi Pak, setiap 1.000 yang 70.000, dia akan bawa 70.000 orang lagi untuk masuk surga tanpa hisab. Berarti berapa jumlahnya? 70.000 kali 70.000 berapa? Hah? 1,4 M ya? Nyampe ya? Hah? Oh, 4,9 miliar. Subhanallah. Jadi nggak terbatas 70.000. Makanya kita punya kesempatan ya, tidak tatoyur. Jangan pernah punya sikap tatoyur, menganggap sial sesuatu. Ya, karena itu syaratnya bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Tapi kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Ini namanya muslim Pak. Jangan datang perintah Allah, perintah Rasulullah diukurnya dengan logika, diukurnya dengan perasaan. Gak bisa. Kalau itu memang perintah Allah, perintah Rasulullah, jangan ukur lagi dengan logika kita. Ya, kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Nabi Allah Ibrahim saja Pak, disuruh ngapain Pak? Perintah Allahnya nyembelih anaknya Pak. Subhanallah. Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Sampai Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirul Qur'anil Azim, Nabi Allah Ibrahim itu kan sudah berdoa dari usia 30 tahun Pak. Rabbi habli minas shalihin. Tapi baru usia berapa Nabi Allah Ibrahim punya anak? 83 tahun. 80 tahun baru punya anak Nabi Allah Ismail yang didamba-damba. Setelah usianya agak remaja disuruh nyembelih. Subhanallah. Bahkan bapaknya sendiri yang disuruh nyembelih. Kalau dipakai logika nggak masuk. Kok bisa perintah Allah kayak gini ya? Ya, kita kan seringnya gitu. Diperintah sama Allah mengukurnya logika. Akhirnya kita nggak tunduk pada perintah Allah tersebut. Ya, selama itu berasal dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, maka wajib kita tunduk dan patuh. Ya, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tidak layak bagi orang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah telah memerintahkan sesuatu kemudian mereka memilih jalan yang lain. Ya, maka tunduk patuh itu muslim. Muslim itu tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah. Yang ketiga, muslim itu al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil apa Pak? Contohnya berbuat riya, ibadahnya untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, untuk diperdengarkan di hadapan orang, itu syirik kecil. Bersumpah atas nama selain Allah, itu syirik kecil. Apalagi yang dia lakukan syirik besar, harus dia lepaskan itu. Minta pertolongan kepada selain Allah, ya, meyakini bahwasannya ada yang bisa mendatangkan bahaya dan manfaat selain Allah, ya. Kemudian juga minta perlindungan kepada selain Allah, itu syirik besar. Kalau ada orang minta pertolongannya kepada selain Allah walaupun kepada Rasulullah, tidak boleh. Karena ada orang di depan kuburan Rasulullah dia minta-minta, subhanallah. Ya, nggak boleh, karena Rasulullah tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, yang bisa mengabulkan hanya Allah saja. Rasulullah kan juga mengajarkannya begitu kepada kita.
Bahkan Rasulullah ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, minta sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongannya hanya kepada Allah. Maka jangan sampai kita meyakini ada jimat-jimat tertentu, benda-benda pusaka tertentu, tulisan-tulisan tertentu yang bisa menghindari kita dari bahaya, dari malapetaka. Ini syirik. Gak boleh meyakini itu. Apalagi pedagang meyakini kalau dia bawa jimatnya, dagangannya laris. Subhanallah. Ya, ini syirik. Ya, gak boleh meyakini benda-benda tertentu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Ya, maka ini berlepas diri dari syirik besar maupun syirik kecil. Wa ahli kita berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Inilah kita nggak boleh ikut-ikutan perayaannya orang-orang kafir. Nggak boleh kita mengagungkan perayaan orang-orang kafir. Ini Muslim, Muslim itu hanya mengagungkan syiar-syiar Allah saja. Sholat berjamaah, sholat Jumat, ibadah kurban, bertakbir di hari raya, itu baru syiar-syiar Islam. Ini dia ikut-ikutan perayaannya orang kafir. Ya, padahal perayaannya orang kafir tidak boleh kita ikut mengagungkannya, ikut merayakannya, ikut membesar-besarkannya. Ya, makanya saya suka sedih kalau tahun baru Masehi yang mengagungkan itu kaum muslimin. Subhanallah. Padahal itu perayaannya orang-orang kafir. Ya, yang kita dilarang untuk mengikuti mereka. Ya, dalam ibadah saja, saya kasih contoh. Kita dilarang sholat sunnah di 3 waktu yang terlarang. Kapan waktunya? Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Rasulullah menjelaskan kenapa kita nggak boleh ibadah saat matahari baru terbit. Kata Rasulullah, inna syamsa baina qarnai syaitan. Sesungguhnya matahari saat itu ada di antara 2 tanduk syaitan, yasjuduna al-kuffar li sanamihim, yang saat itu orang-orang kafir sujud kepada berhala-berhala mereka. Makanya matahari baru terbit, kita belum boleh sholat. Kapan kita boleh sholat? Ketika matahari sudah meninggi sepanjang 1 tombak. Itulah yang disebut sholat syuruk. Jadi sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Karena banyak yang mengira sholat syuruk ini sholat yang berdiri sendiri, padahal bukan. Sholat syuruk itu sholat duha tapi di awal waktu. Yang ada keutamaannya, hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah, tidaklah seseorang dia ikut sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat dia tidak bergeser dari tempatnya, dia berzikir kepada Allah sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Itu kan hadis tentang sholat syuruk. Tapi yang dimaksud sholat syuruk, sholat ketika matahari sudah meninggi sepanjang 1 tombak. Kapan matahari meninggi sepanjang 1 tombak? 15 menit setelah terbit matahari. Jadi ketika baru terbit, jangan langsung sholat. Itu yang justru yang dilarang Rasulullah tadi. Orang-orang kafir sujud kepada berhala-berhala mereka.
Bayangin Pak, dalam hal ibadah saja kita nggak boleh sama dengan waktunya orang kafir Pak, dalam hal ibadah. Apalagi dalam hal tadi kita ikut-ikutan perayaan hari raya mereka. Ya, makanya jelas sekali dalam surah Al-Mujadilah di mana Allah mengatakan, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasul wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka justru saling mencintai kepada orang-orang yang Allah musuhi mereka. Maknanya kita nggak boleh Pak, ikut-ikutan perayaannya, hari rayanya orang-orang kafir, ya. Dan bukan berarti Pak, ketika kita nggak ikut perayaan mereka, kita disebut nggak toleransi Pak. Ini kan yang sering salah dipahami. Toleransi itu cukup dua kan Pak. Kita tidak ganggu dan usik ibadah mereka. Yang kedua, kita tetap berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan dunia. Itu namanya toleransi Pak. Karena hari ini kan yang digambarkan, kamu gak toleran gak ikut perayaannya orang kafir. Ya, bukan itu maknanya toleransi. Toleransi itu cukup dua Pak. Ya, yaitu kita tetap berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam dalam urusan dunia, dan kita tidak berbuat zalim kepada mereka, tidak mengganggu, mengusik mereka. Itu sudah cukup makna toleransi. Ya, maka ini Pak, makna kita berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan dan dari orang-orang yang berbuat syirik tersebut. Ya, sampai sini dulu Pak ya. Nanti kita bahas tentang makna iman. Iman itu juga ada maknanya Pak. Al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan kita. Adapun pembahasannya insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang makna iman dan rukun-rukun iman. Kita baru bahas Islam Pak ya, dan juga rukunnya yang 5. Biasanya Pak, kalau kata iman dan kata Islam itu Allah sebutkan dalam satu ayat Pak. Misalnya dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat yang ke-15 kalau nggak salah. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui kan berkata, kami sudah beriman. Tapi kata Allah, qulu aslamna, kalian belum beriman. Maknanya belum sempurna imannya, tapi katakanlah aslamna, kami baru Islam. Kata ulama tafsir, kalau kata iman dan kata Islam bertemu dalam satu ayat, maka Islam di sini maknanya amalan-amalan zahir, dan iman di sini maknanya amalan-amalan batin. Kalau kata Islam dan iman berjumpa dalam satu ayat, makanya disebut rukun Islam itu kan semuanya amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, itu apa Pak? Amalan lisan. Salat, zakat, itu amalan apa Pak? Anggota badan. Ya, puasa juga Pak ya. Kemudian haji itu amalan harta dan juga badan. Semuanya amalan badan fisik. Ya, itulah yang disebut Islam. Tapi kalau iman, dia semuanya berkaitan dengan amalan-amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir yang baik dan buruk. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita buka pertanyaan kalau memang ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam.